Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendra Rajalasan dengan NIM 2355301208 dari kelas 2 TF. Dan kali ini merupakan penjelasan video mengenai video pertemuan 13 yang dimana di sini saya menyesuaikan dengan desain, terus menerapkan UI library, dan harus connect ke Supabase. Terus di sini project admin dan guest yang dimana dipisahkan menjadi dua orang itu sudah bisa terhubung. Lalu pada empat menu, terdapat empat menu yang dimana saling berkaitan. Misalnya pada admin dia melakukan perubahan data, maka di guest data itu kan berubah gitu. Nah, terus di sini desain ini tidak sama dengan ya teman lain dan itu. Langsung saja kita masuk ke bagian codingannya. Yang pertama di sini saya ingin membahas terkait font ini ya. Di sini saya menggunakan font Poppins Bold. Nah, sebelumnya ini saya sudah mencari eh, fontnya ini font apa tapi tidak ditemukan. Jadi saya menggunakan dengan font Poppin Bold. Di sini saya terapkan dulu di bawah ini. Nah, lalu pada ini kita panggil dengan seperti ini, font Poppin Bold dengan tulisan Poppins B. Nah, font Poppins ini digunakan di bagian komponen header, komponen header. Ini di bagian komponen header ini. Nah, di sini saya gunakan dashboard dengan nama Poppins Bold Text Black. Nah, dari inilah maka saya bisa menggunakan ini font Poppins ini. Oke, selanjutnya ini mengenai empat menu yang terdapat pada ini saya, pada tampilan project saya, di mana ini bisa menggunakan terdapat kejadian atau aksi CRUD gitu. Dia bisa membuat, dia bisa membaca, dia bisa mengupdate, dan dia bisa menghapus itu. Nah, di sini terdapat API. Nah, API yang disambungkan ini ada empat. Yang pertama ada Career API, FAQ API, terus ada Team API, dan Testimony API. Nah, kita masuk ke Career API terlebih dahulu. Nah, hal yang beda di sini adalah dikarenakan di sini saya menyambungkan dengan API dari Guest. Nah, di sini saya menggunakan API dari teman saya itu, teman project saya. Bernama di sini Career Jobs dan ini key-nya. Nah, untuk bagian API itu sama semuanya. Di sini terdapat Cons Career untuk di sini untuk menawarkan datanya. Lalu di sini untuk membuat data, uh, delete career untuk menghapus data, dan update career di sini untuk lalu di sini terdapat update career yang mana untuk mengupdate data tersebut saat diubah gitu. Nah, kita masuk ke FAQ-nya. Sama juga di sini itu menggunakan dari codingan API URL dan API key dari kawan saya. Nah, untuk isinya ini sama juga dari yang sebelumnya itu terdapat pembacaan data API-nya, terus create untuk pembuatan, dan untuk penghapus, update, dan untuk memperbarui gitu. Nah, ini untuk tim juga sama. API URL itu dari tim, dari kawan saya. Key-nya juga dari kawan saya. Isinya itu sama juga ada data, ada create, delete, update, dan testimoni juga seperti itu. Menggunakan data dari kawan saya juga, testimoni, API key, lalu isinya itu terdapat pembacaan data, pembuatan, penghapusan, dan eh, pengupdatean atau pembaruan. Sorry. Nah, untuk penerapan tersebut pada ini ya, penerapan tersebut pada kode itu kita bahas sebentar. Kita masuk dulu ke penggunaan atau penerapan Daisy UI. Nah, pada penerapan atau UI library ini saya menggunakan dari Daisy UI yang dimana saya input pada sidebar. Nah, sidebar ini nih pada bagian logout ini. Nah, di sini saya menerapkan ini terdapat dari list menu karena sidebar ini isinya panggilan dari list menu. Nah, terdapat ini sign out atau logout ini. Nah, logout ini saya gunakanlah dengan details. Di sini terdapat drop down, logout drop down. Yang dimana kalau misalnya kita mencet ke bagian ini ya, konfirmasi logout, dia akan ke ke halaman login. Kalau kita mencet batal, maka ya kan drop down-nya tertutup kembali gitu. Nah, lalu untuk bagian ini ya, eh, link yang menuju ke ini ya, ke tampilan guest itu terdapat juga pada
sidebar. Nah, di sinilah saya gunakan ini Glowsphere dengan ada tulisan get access to our guest landing page. Nah, di sini ada href yang berfungsi untuk em, penghubung antar tombol ini dan juga link ketika ditekan, maka ia akan mengarahkan ke link ini. Project UTS Sigma Versal App, ini mana ini merupakan project dari halaman guest teman saya. Nah, ini merupakan halaman guestnya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari tampilan apa saja yang ditampilkan dari keempat data API tersebut yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk bagian pertama ini terdapat Evaki. Nah, buat Evaki ini di sini pasti menggunakan API dari Evaki yang saya jelaskan sebelumnya. Terdapat konsol untuk pemanggilan data, handle change untuk perubahan, handle submit ini untuk pengumpulan jawaban ya. Lalu ini ada beberapa kondisi kalau misalnya dia loading, ada error atau dia sukses. Nah, ini terdapat kondisi. Jika dia update, maka ia menampilkan data FAQ berhasil diperbarui, atau selain itu, atau dia dibuat akan menampilkan data berupa FAQ berhasil ditampilkan gitu. Kalau dia error, akan menampilkan terjadi kesalahan, dan jika kita ingin menghapus, dia akan menampilkan pesan seperti berikut. Yakin ingin menghapus FAQ ini gitu. Nah, maka dari penggunaan atau penerapan API di atas ini, maka ia akan menampilkan berupa generic table dan di sini terdapat inputannya. Kalau misalnya kita mau melakukan updatean, perubahan atau penambahan dan penghapusan gitu. Penghapusan hanya menampilkan localhost dan ada notifnya gitu. Lalu di sini baru kita gunakan generic table dengan isi dari data tersebut dan di sini ada ini ya, berupa warna-warna atau pemanggilan data tersebut gitu. Oke, selanjutnya masuk ke job atau career page. Nah, ini sama juga seperti tadi konsepnya menggunakan data, terus ada edit, create, delete, dan pengambilan data, terus ada beberapa kondisi. Nah, setelah itu barulah kita memanggilkan dari generic table ini untuk berupa table. Di sini juga, sorry, maaf Pak, saya belum berupa bilang sebelumnya. Di sini juga menggunakan loading spinner, empty state, generic table, alert box. Nah, sama seperti keempat data API yang akan saya tunjukkan nanti gitu. Lalu pada inputannya seperti ini dan dia akan menampilkan generic table-nya gitu. Nah, itu buat ini ya. Yang kedua, ini yang ketiga, sama juga terdapat pemanggilan data ada CRUD-nya dan akan ditampilkan pada generic table-nya. Lalu ini yang merupakan terakhir yaitu testimoni, ada menggunakan API dari testimoni, ada menggunakan empat komponennya juga. Terus ini berguna untuk pemanggilan data atau penyimpanan datanya. Terdapat untuk mengload ini, load testimoni ini menampilkan data atau mengambil data dari testimoni. Terus ini ada perubahan, ada set testimoni. Oh ya, keempat di sini Pak, saya sudah menggunakan ini yang dimana yaitu akan mengurutkan. Jadi sebelum saya melakukan perubahan ini, misalnya pada ID 1 saya melakukan perubahan Pak, saya tambahkan titik. Nah, dia bisa bisa berubah Pak. Cuman ID itu turun ke bawah menjadi 4 Pak. Sedangkan harusnya kalau misalnya ID pertama itu kan kita lakukan perubahan. Nah, setelah kita lakukan perubahan itu hasilnya harusnya itu ID-nya itu tetap berada di nomor satu gitu Pak. Jadi dengan menggunakan ini maka ID itu tetap berada pada awal pembuatan ID tersebut itu. Dia tidak berubah. Itu saya terapkan semua pada keempat data API tersebut itu. Lalu ini kondisi-kondisi sama juga seperti tadi dan ini. Dan ada generic table. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian hasil. Nah, ini ada hasilnya, di sini ada logonya, di mana kalau kita mencet logo, dia akan mengarah ke ininya, tampilan utama. Nah, di sini saya akan menampilkan langsung bagaimana tampilan dari hasil perubahan API ini. Saya di sini gambar seperti ini, Rizky Pradipta Utama, testimoni Karen sekali. Nah, sama seperti ini, sama saja. Nah, datanya berhasil dia diubah. Nah, di sini saya mau mencoba memastikan ini. Kalau misalnya diedit, dia ini nggak ke bawah ID-nya gitu. Nah, rupanya masih sama di sini ya. Jadi itu berhasil. Nah, buat hasilnya ini bakal nampil atau enggak, nanti kita lihat. Ini saya melakukan ini terlebih dahulu. Nambah data yang lain juga. Nah, di sini apakah ada
Toko online-nya ada, kita tambah. Nah, data yang muncul, kita edit, A2. Nah, dia bisa ya. Lanjut masuk ke lowongan kerja atau ini career page. Misalnya judul pekerjaan di sini front-end developer, back-end engineer, UI UX designer mungkin project manager, Bekasi Pekanbaru Riau, terus deskripsi pekerjaan, kita ambil di sini handle project yang akan diberikan. Nah, data yang menampilkan di sini, data yang bertambah, berarti lowongan kerja udah, tim udah, oh ya di sini belum saya menambahkan tim satu lagi, menggunakan Alia Putri saja, atau di sini saya gunakan sebagai dev, product sales. Dev merupakan bagian dari penjualan misalnya di sini. Ini saya coba menggunakan tambah. Nah, itu data berhasil tambah. Nah, untuk hasilnya itu apakah dia muncul atau tampil di bagian guest-nya itu? Nah, kita masuk aja seperti ini. Nah, ini kan tampilan dari guest yang terhubung gitu. Nah, di sini terdapat empat data yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini Rizky Utama, Rizky Pradipta Utama, ratingnya 4, terus di sini ada quotes-nya itu keren sekali. Nah, di sini lalu pada FAQ page-nya terdapat ini, apakah ada toko online-nya? Jawabannya ada, jawabannya ada dengan A-nya 2 gitu. Nah, itu merupakan hasil perubahan atau penambahan CRUD yang saya terapkan yang dimana terhubung pada guest-nya gitu. Lalu di sini ada career page. Nah, career page ini, nah ini data barunya dengan nama Project Manager Pekanbaru Riau. Terus di sini tugasnya itu handle project yang akan diberikan. Jadi terdapat satu, dua, tiga, dan satu lagi itu saya cek itu terdapat pada bawah ini our team, yang dimana di sini dev ini profil yang saya berikan tadi dengan tugasnya itu adalah product sales gitu. Nah itu adalah contoh penerapan 4 menu API yang saling terhubung terus ada penghubungan juga antar ini ya dari admin ke guest-nya gitu. Lalu pada penerapan di CUI itu contoh itu seperti ini. Kalau misalnya kita konfirmasi logout dia akan kembali ke halaman login. Kalau kita batal dia akan kembali menutup. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai laporan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.